Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ica dari Mama Lova. Eee, Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara mempraktekkan membaca nyaring itu sebenarnya bagaimana sih, eee, trik-triknya atau apa sih yang harus diperhatikan saat kita melakukan membaca nyaring. Untuk itu langsung saja saya mulai. Di sini saya pakai bukunya Mbak Watik Ideo yang ini, yang judulnya Fun in the Barn. Kebetulan, buku ini serialnya ada banyak ya. Di sini ada 5 judul, cuma saya pakai salah satunya aja. Buku ini termasuk buku favoritnya anak saya, Farzan, hampir ke semua judulnya ini. Dan buat saya pribadi sih, bukunya Mbak Watik itu ini ya, bestseller deh. Kita bacain ke anak tuh enak, terus susunan pemilihan kata-katanya juga udah pas gitu. Langsung aja ya saya mulai. Saya buka dulu filenya biar lebih kelihatan. Nah, di sini. Di sini. Nah, jadi pada saat kita ingin membacakan buku secara nyaring kepada anak kita, kita mulai dari halaman bagian cover. Nah, pada saat membacakan nyaring itu sebenarnya ada 3 tahapan. Tahapannya itu adalah pra atau sebelum membacakan, tahapan kedua saat membacakan, dan tahapan ketiga pasca atau setelah kita membacakan buku itu, apa sih yang sebenarnya harusnya kita lakukan. Untuk awalan saat pra membacakan si buku ini, yang kita lakukan adalah kita membacakan judul dari bukunya sambil kita tunjuk ininya ya, judul bukunya. Fun in the Barn. Bermain petak umpet. Lalu kita sebutkan nama penulis dan ilustratornya serta penerbitnya. Kalau memang disebutkan di dalam buku ini, di covernya. Penulis Fitri Kurniawan dan Watik Ideo, ilustrator Lenny Wen. Penerbit Alex Kids. Kenapa sih kita harus bacain nama penulis dan ilustrator serta penerbitnya ini? Ternyata itu ada maknanya, teman-teman. Selama ini mungkin kita tahu judul buku anak-anak kita, tapi apakah kita tahu siapa penulisnya? Apakah kita tahu siapa ilustratornya? Mungkin hanya sebagian kecil nama-nama penulis yang bisa kita ingat. Tidak seperti kalau lagu, mungkin kita ingat lagunya dan siapa penyanyinya. Kalau penulis, saya rasa hampir jarang ya kita tuh ingat siapa sih penulis buku tersebut, kecuali benar-benar yang terkenal sekali gitu. Nah, dengan kita menyebutkan penulis dan ilustratornya di sini, kita menyampaikan kepada anak bahwa buku itu adalah sesuatu karya yang dibuat oleh manusia gitu. Jadi ada kreatornya. Sekaligus kita memberikan penghargaan sebenarnya kepada para penulis serta yang membuat ilustrator dari buku yang kita miliki tersebut. Begitu, teman-teman. Nah, setelah kita membacakan judulnya, kita jangan langsung masuk ke halaman, jangan buru-buru masuk ke halaman berikutnya, sabar. Jadi, di bagian depan ini, tahapan pra membacakan itu, kita coba panggil apakah anak-anak punya pengetahuan latar belakang tentang buku yang akan kita bacakan. Pengetahuan latar belakang itu bisa apa saja ya. Contohnya maksudnya begini. Kita bisa pancing dengan pertanyaan pembuka. Coba lihat, gambar apa ya yang ada di buku ini? Nah, nanti anak kita akan menjawab, sapi, atau mungkin dia jawab bebek, kambing, kanguru. Nah, kalau anak kita sudah tahu, dia akan jawab. Tapi misalkan dia belum tahu, di situ mulai dari cover ini kita sudah memberikan pengetahuan awalan bagi anak-anak kita. Ini sapi, ini bebek, ini kanguru. Nah, seperti itu. Jadi kita mencoba menyantolkan fokus anak
sebelum kita masuk ke inti cerita. Jadi karena mereka merasa tahu tentang cover ini yang ada di sininya, mungkin mereka jadi merasa ada ketertarikan, apa sih? Bunda mau bacakan apa sih gitu. Kita bisa juga pancing, kira-kira mereka sedang melakukan apa ya? Apa sih yang dilakukan mereka ini? Nah, kalau ada yang udah tahu mungkin akan jawab lagi main. Main apa ya? Gitu. Kita baca yuk atau kita lihat yuk. Nah, baru kita masuk tuh ke halaman berikutnya. Nah, kita mulai di sini. Kita bacakan. Saya di sini akan membacakan yang versi bahasa Indonesia dulu ya. Mentari bersinar dengan cerah. Semua anak hewan bermain dengan gembira. Ayo, kita bermain petak umpet. Seru Daki dengan paruh tersenyum penuh semangat. Lihat, Daki terlihat senang sekali ya. Nah, pada saat kita sedang membacakan, kita kita justru diharapkan melakukan interaksi kepada anak. Bisa kita pancing tambahan dari kita, atau kita tanya, ini hewan apa tadi ya? Bebek. Nah, jadi interaksi kecil yang kita lakukan pada anak, itulah yang membuat mereka punya ikatan terhadap buku yang sedang kita bacakan. Akan lain ceritanya kalau kita datar aja bacanya, terus udah aja gitu, jadi kayak baca buku pelajaran langsung selesai. Nah, itu beda rasanya dengan kalau kita berinteraksi dengan pendengar kita atau si anak kita itu. Beni si sapi setuju dan melenguh. Mu. Cikita si anak ayam segera memanggil Jo dan Beba anak kanguru. Nah, di sini teman-teman sadar tidak? Ada kosakata baru yang aneh. Maksudnya tuh bukan kosakata yang kita biasa ucapkan di kehidupan sehari-hari. Ini ya, melenguh. Melenguh itu artinya tuh suara ketika sapi sedang mengeluarkan suara mu. Nah, inilah apa ya? Kita prakteknya mungkin cuma sekedar membacakan begini kan, nggak pakai penjelasan. Melenguh tuh ini loh gitu. Tapi secara tidak langsung anak akan mengasosiasikan sendiri, melenguh tuh ternyata mengeluarkan suara mu gitu. Atau kalau misalkan dia sadar, dia akan tanya, melenguh itu apa bunda? Nah, dari pertanyaan mereka itulah nanti kita bisa menjelaskan lebih lanjut gitu. Makanya kenapa membacakan nyaring ini menjadi sesuatu sederhana tapi powerful, karena tanpa sadar di sana kita sedang menambahkan pengetahuan-pengetahuan kepada anak kita gitu, tapi dengan cara yang menyenangkan karena kita di sini dalam bentuk cerita gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Sekarang si kambing mendapat giliran jadi penjaga. Sam si biri-biri bersembunyi di balik tumpukan kayu cedar. Hacih! Mereka mendengar suara bersin yang kencang. Oh, ternyata Beni si sapi yang bersembunyi di bawah kain berdebu tebal. Lihat, Beninya bersin ya. Zi mengembik dengan gembira. Dia bisa menemukan satu temannya dengan segera. Weh, weh. Begitu kata Zi. Wah, Zi senang sekali. Nih, ketika saya menyebutkan senang sekali, secara nggak langsung kita di sini menampakkan seperti apa sih ekspresi senang seperti ini nih. Nih, senang. Beni sudah ketemu, teriak Zi dengan gembira. Buru-buru Kitty pun muncul dari dalam talang air.
Benny pun harus berjaga. Oh, dia segera menemukan Cikita di belakang gelas ukur. Oh tidak, ternyata sudah waktunya makan siang. Mereka pun berlari pulang dengan riang. Bermain petak umpet membuat hati senang. Tidak penting siapa yang menang. Yeay, sudah selesai. Siapa yang jadi pengen main petak umpet? Nah, itu setelah kita membacakan, kita bisa memancing pertanyaan begitu tuh. Jadi kita tanya misalkan, atau siapa di sini pernah main petak umpet? Kayak gitu. Itu yang tahapan yang ketiga ya, yang pasca membacakan nyaring. Nah, teman-teman semua, jadi pada saat kita sedang membacakan buku, anak-anak itu diharapkan mereka bisa fokus kan ya ke kita bacakan. Tapi mungkin ada kalanya mereka belum mau gitu lihat ke buku ini. Misalkan itu terjadi, jangan dipaksakan. Jadi kalau mereka memang belum mau, biarkan saja dulu. Kita bacakan saja. Kita bacakan seperti layaknya orang sedang asyik membaca. Nanti mereka lama-lama akan tertarik sendiri gitu. Tapi mungkin tidak dalam satu kali bacaan, bisa jadi setelah hari kedua, hari ketiga, atau minggu depan. Nah, itu tergantung bagaimana kondisi anak dan bagaimana cara kita membacakan. Dan membacakan ke anak itu memang susah-susah gampang ya. Bisa dibilang susah sih tidak, tapi dibilang mudah juga memang butuh latihan. Jadi memang membacakan nyaring itu butuh latihan bagi kita yang membacakan, dan bagi yang mendengarkan, mereka butuh latihan untuk tetap fokus mendengarkan apa yang sedang kita bacakan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang lihat anaknya dibacain kok lari-lari sana-sini, kita jangan baper duluan, karena ya mungkin kita udah berapa kali bacainnya, atau evaluasi lagi cara kita membacakan sudah menarik belum. Nah, kalau tadi teman-teman perhatikan, saya membacakannya ada ekspresi, ada intonasi yang berbeda kan. Itulah salah satu kelebihan dari membacakan nyaring, karena anak secara tidak langsung mereka belajar tentang bahasa komunikasi, bahwa tidak sekedar tulisan yang dibaca, tapi ternyata ada maknanya. Nah, inilah yang katanya menurut penelitian itu yang dibilang kita itu kurang atau minim pemahaman terhadap bacaan. Mungkin anak-anak bisa membaca ini teksnya sekarang atau ini Z, tapi belum tentu mereka paham makna dari kata sekarang. Lewat membacakan cerita, di situ jadi ada konteks di dalamnya. Saat kita membacakan, jadi ada konteks apa sih yang diucapkan, kosakata, kata-kata, kalimat yang sedang diucapkan tuh maknanya dalam hal apa. Nah, kalau di sini kan dalam hal menceritakan tentang situasi mereka sedang bermain petak umpet gitu. Kemudian yang mungkin orang banyak yang belum sadar, ketika kita menunjuk teks di sini, misalkan saya tunjuk Sam si biri-biri bersembunyi di balik tumpukan kayu cedar. Halaman yang nah ini, Sam si biri-biri bersembunyi di balik tumpukan kayu cedar. Kalau kita merutinkan membacakan ke anak dari usia sangat dini, ketika kita proses menunjukkan teks ini, sebenarnya secara tidak langsung mereka itu merekam simbol-simbol dari teks yang kita tunjuk. Karena sebenarnya teks itu, huruf-huruf itu adalah sama dengan seperti gambar ya, gambar gitu. Melihat ini mereka ingat ini biri-biri misalkan, melihat ini mereka ingat kambing. Sebenarnya melihat susunan huruf pun begitu. Jadi ketika ada teks
SAM di sini, tapi kan kita baca SAM. Lain waktu kita tunjuk lagi yang mirip seperti itu, mereka tanpa sadar tuh merekam itu teksnya dibacanya tuh SAM, C, D. Apalagi kalau itu kosakata umum ya, misalkan saya, ketika, di mana, yang mungkin kalau kita semakin kita sering membacakan buku, anak-anak kan akan sering mendengar dan melihat seperti apa sih tulisan yang kita ucapkan. Jadi ketika kita bilang ayo di sini misalkan, di sini ayo, ayo, ayo kita bermain petak umpet. Nah, ayo. Nah, ini ada ayo dibaca ayo, saya ngomongnya ayo, terus kita tunjuk di sini katanya ayo. Oh, itu bacanya itu suaranya ayo bunyinya gitu. Nah, kurang lebih begitu prosesnya kenapa membacakan nyaring nih. Ya, sebenarnya cuma begini aja bacain tuh ya, bacakan, tapi hasilnya bisa kemana-mana karena itu tadi proses pembelajarannya itu terjadi tidak langsung gitu, bukan seperti kita kalau misalkan sekolah belajar membaca ayo, ayo, kita, kita. Nah, itu beda kalau misalkan kita sambil membacakan, mereka mendengar suaranya, melihat teksnya, dan tambahannya itu bisa memahami konteksnya. Jadi kalau saya bilang ayo kita bermain petak umpet, nah, di situ ada intonasi ajakan. Di situ artinya kita, oh kalau bilang ayo tuh artinya mengajak gitu. Kayak gitu ya. Teman-teman semua. Kemudian satu lagi di sini, ketika kita membacakan buku secara nyaring, itu kita memperkenalkan kepada anak kita bahasa tulisan. Nah, bahasa tulisan itu maksudnya apa sih? Kayak gini nih. Kalau masih ingat ketika pelajaran bahasa Indonesia dulu, ada namanya kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Nah, yang ini nih kalimat langsung nih. Benny sudah ketemu. Di situ ada tanda bacanya ya, ada tanda seru, ada tanda kutip. Benny sudah ketemu. Teriak Z dengan gembira. Nah, tambahan yang ininya, teriak Z dengan gembira adalah kalimat tidak langsung. Kalau kita cuma bicara sama anak tanpa pernah membacakan buku, mungkin anak bukan nggak sadar. Nggak ada nih proses pembelajaran, ada namanya kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kayak gini nih. Bahwa kalau teks di dalam kutip tuh ternyata artinya suara percakapan, sedangkan kalau yang di luarnya adalah penjelasan. Atau mungkin misalkan modelnya pertanyaan, ada tanda tanya, ada koma, ada titik. Nah, itu pembelajaran yang terjadi tanpa sadar gitu. Kita berhenti, misalkan buru-buru Kitty pun muncul dari dalam talang air. Nah, tanda koma di sini kan kita menjeda. Ini nanti efeknya ketika anak sudah bisa baca sendiri, ketika dia melihat tulisan seperti ini, dia otomatis gitu. Kalau koma dia berhenti sebentar, kalau titik dia berhentinya agak lama, atau artinya perpindahan kalimat. Dan itu terjadinya kita tidak mengajarkan seperti seorang guru di kelas, koma artinya berhenti sebentar. Nah, tidak begitu, tapi kita sekedar membacakan, anak akan merekam dengan sendirinya. Makanya catatannya adalah perlu dilakukan secara berulang-ulang, tidak bisa cuma satu kali membaca. Makanya namanya read aloud itu, membaca itu perlu latihan. Jadi latihannya itu bukan berarti maksudnya latihan membaca pakai buku mengeja terus baca. Nah, tidak begitu yang saya maksud tuh, bukan begitu ya maksudnya perlu latihannya tuh. Perlu latihannya adalah kita mengulang-ulang membacakan buku ke anak pun secara rutin terbiasa mendengar mendengar bacaan dari buku yang kita bacakan gitu. Nah, mungkin segini dulu videonya, penjelasan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas lebih lanjut.
kurang lebihnya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.